Selamat malam pemirsa, sudah seharusnya pejabat negara bersifat netral dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Namun publik terus menanyakan dapatkah pejabat tersebut sepenuhnya netral. Pasalnya beberapa pembantu presiden secara terang-terangan mendukung bahkan menjadi tim ses salah satu pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Netralitas Ancam Sportivitas. Bersama saya, Zakia. Netralitas ancam sportivitas. Pemilu baru akan berlangsung pada tahun depan, namun euforianya sudah terasa dari sekarang, terutama di lingkup para elit. Lihatlah sejumlah nama, sejumlah menteri dan pejabat negara yang tergabung dalam tim sukses salah satu kontestan. Kita sebut saja misalnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, selaku Menteri Perdagangan yang tergabung dalam tim pemenangan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Selain mereka ada juga Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meskipun tidak masuk tim kampanye nasional, dia tetap ikut mengurusi pencalonan bahkan memimpin deklarasi relawan pengusaha muda nasional atau Repnas yang mendukung Prabowo Gibran. Sejauh ini, memang tidak ada aturan yang mengikat yang melarang mereka untuk jadi tim sukses. Namun ada tugas dan tanggung jawab yang masih mereka emban selaku pejabat publik. Tugas utama mereka melayani kepentingan masyarakat, bukan koalisi. Jika memang memiliki etika, sejatinya mereka mengundurkan diri agar bisa berkonsentrasi untuk pemenangan calon yang diusungnya agar pelayanan publik tidak terabaikan. Selain itu, hal itu juga untuk menghindari abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Sebaliknya, kita tentunya juga patut angkat topi kepada sejumlah komisaris BUMN yang telah atau berniat mengundurkan diri begitu mereka bergabung ke salah satu tim pemenangan kandidat. Misalnya saja Budiman Sujatmiko yang merupakan komisaris PTPN 5. Ia menyatakan mundur sebagai komisaris setelah menjadi Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Begitu juga Eko Sulistyo yang mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai komisaris PLN karena telah ditunjuk sebagai wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Terlepas adanya larangan dari Erick Thohir selaku Menteri BUMN kepada para komisaris untuk menjadi tim sukses, langkah mereka itu tetap patut diapresiasi dan sebaiknya juga diikuti para komisaris atau jajaran direksi lainnya yang terlibat urusan pemilu. Begitu juga dengan para menteri atau wakil menteri yang ingin cawe-cawe dalam pesta demokrasi ini. Mengapa ini penting untuk diingatkan? Karena mereka adalah pejabat negara, pelayan publik yang tugasnya adalah melayani masyarakat bukan meladeni kepentingan kelompok tertentu. Lagi pula, mau ada pemilu atau tidak, pemerintahan ini harus tetap berjalan. Apalagi kini banyak persoalan serius yang mesti ditangani, dari soal krisis pangan, energi, hingga situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu. Semua masalah ini lebih penting bagi pembantu presiden ketimbang mengurusi pemilihan presiden. Jika memang ingin terlibat dalam urusan copras-capres, ya sebaiknya mengundurkan diri sebagai pejabat negara. Ini lebih fair dan beretika ketimbang sibuk mengurusi kepentingan segelintir orang atau kelompok tapi mengabaikan urusan bangsa yang lebih besar. Netralitas aparatur dan pejabat negara masih menjadi ancaman dan tentu akan menggusur sportivitas dalam laga Pilpres. Hal ini tak lepas dari berkontestasinya putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai pendamping cawapres Prabowo.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung pelanggaran etika berat Ketua MK Anwar Usman karena meloloskan sang keponakan Gibran adalah bukti otentik keberpihakan yudikatif dalam arena Pilpres. Jujur, harus diakui kita butuh etika keteladanan dari para pemimpin yang sayangnya kini semakin langka di negeri ini. Netralitas ancam sportivitas, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini dan sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam Zek. Mas Ade, yang menjadi pertanyaan mungkin adalah apa yang seharusnya dikhawatirkan jika pejabat negara yang masih aktif ini menjadi bagian dari tim pemenangan? Ya, pada pemilu 2024 ini sekarang ini ada isu besar ya, ada isu besar terkait dengan netralitas. Dan ini pertama diawali dengan statement Pak Jokowi akan cawe-cawe, kemudian juga dilanjutkan dengan putusan MK yang kontroversi. Artinya bahwa netralitas ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan terkait dengan menteri memang tidak ada aturan yang mengatur ya bahwa menteri itu harus mundur ketika menjadi tim ses. Namun sejatinya karena menteri posisinya adalah melayani publik ya, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah harus diselesaikan, yang harus dituntaskan, dan menteri selayaknya harus mengundurkan diri seperti itu. Namun memang masalahnya ini merujuk pada putusan MK ya, di mana putusan MK menyatakan bahwa ketika menteri menjadi capres pun tidak mengundurkan diri gitu kan. Alasan dari MK ketika mengeluarkan norma baru karena ada stabilitas pemerintah yang harus dijaga. Oleh karena itu capres yang dari menteri begitu pula menteri yang menjadi tim ses hanya cuti. Seperti itu. Hanya cuti ketika nanti mulai kampanye. Betul, begitu ya. Oke. Nah, memang secara regulasi ini tidak ada keharusan kemudian kan untuk melepas jabatan. Tapi ini masalah etika. Betul. Nah, masalahnya jarang sekali pejabat kita yang memiliki hati yang luas begitu, Mas Ade, untuk melepaskan jabatan ketika kemudian masuk tim pemenangan atau apapun itu. Nah, apa yang kemudian bisa kita harapkan? Ya, sebenarnya ada contoh yang bagus ya. Misalnya kita lihat Gubernur Lemhanas ya, Andi Wijayanto. Beliau ketika menjadi tim suksesnya Ganjar Mahfud, itu kan mengundurkan diri dari jabatan. Ini sebenarnya saya kira contoh yang sangat bagus ya. Bagaimana pejabat negara, dalam hal ini pembantu presiden, pejabat negara itu harus mengundurkan diri seperti itu. Karena banyak sekali pekerjaan, dan kita sekarang dihadapkan dengan berbagai persoalan di Indonesia ini. Krisis pangan, kemudian juga pengangguran dan sebagainya, geopolitik global. Ini juga harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Artinya tanpa perhatian yang penuh, kita tidak mungkin bagaimana kita menjaga, katakanlah pertumbuhan ekonomi kita kan kita inginkan di atas 5%. Tapi dalam kesibukan sekarang ini, itu tidak mungkin konsentrasi kita bisa bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena misalnya Menteri Ekonomi sendiri, Menteri Perekonomian misalnya Pak Erlangga Hartarto itu kan juga sibuk juga ya. Meskipun memang alasannya akan bekerja di akhir minggu gitu, di akhir pekan gitu. Bukan hanya menteri-menterinya saja, tetapi juga bahkan presidennya dianggap sudah ada keberpihakan gitu, melalui kode-kode, melalui ucapannya. Kita akan dengarkan dulu salah satu pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangan ini anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan. Sehingga sesuai betul dengan kebijakan policy yang sudah kita putuskan. Saya berikan contoh, misalnya pembangunan MRT. Mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Baik, itu beberapa pernyataan dari Presiden Joko Widodo.
kode, tapi kodenya sudah cukup keras, Iya. begitu, Mas Ade, bisa diterjemahkan kemana sebenarnya keberpihakan dari seorang presiden. Nah, yang diharapkan adalah aparatur negara sendiri diminta untuk netral. Iya. Tapi kita lihat beberapa menterinya, kepalanya, bahkan presidennya, begitu bisa dikatakan kenetralitasannya ini dipertanyakan. Nah, bagaimana kemudian menjaga netralitas ini? Mas Ade nanti dijawabnya, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kami masih akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Jadi Mas Ade tadi sebelum kita jeda, pertanyaannya bagaimana kemudian menjaga netralitas terutama aparatur negara, kalau kita lihat kemudian bahkan seorang presidennya saja sudah menunjukkan keberpihakan. Ya, soal netralitas harus menjadi perhatian kita ya, karena kalau kita lihat dari temuan Bawaslu misalnya, hasil riset Bawaslu pada pemilu 2019, itu diketahui bahwa netralitas ASN ini pelanggarannya tertinggi. 89%. 89%. Ya, kemudian netralitas penyelenggara pemilu. Nah, AS ini saya kira harus betul-betul diperhatikan ya, diperhatikan oleh kita semua, jangan sampai kemudian mereka ikut terlibat ya, memihak atau menjelek-jelekan salah satu capres misalnya seperti itu. Dan kondisi sekarang ini pemilu 2024 ini menurut saya sih tidak kondusif ya, tidak kondusif karena diawali dengan sebuah luka bagaimana hukum misalnya disiasati ya, sehingga meloloskan salah satu cawapres ya. Dan ini menurut saya kedepannya harus betul-betul diperhatikan ya. Karena dari awal saja sudah seperti itu, bagaimana proses selanjutnya. Jadi harus kita kawal bersama. Ada kekhawatiran besar, jadi seperti itu ya Mas Ade. Nah, Mas Ade tadi sempat menyinggung bagaimana dengan penyelenggara pemilu sendiri untuk netralitasnya. Kita akan saksikan dulu, ini ada ucapan yang disampaikan begitu oleh Gus Imin. Kita akan lihat selengkapnya berikut ini. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Ya, tadi pemilu adalah taruhan bangsa kita. Nah, penyelenggara pemilu sendiri, tadi kan Mas Ade sempat menyinggung, termasuk juga salah satu yang bisa dikatakan berpotensi juga ada kekhawatiran permainan, kecurangan, begitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengawasi, kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga netralitas penyelenggara pemilu itu sendiri? Nah, yang paling penting untuk menjaga bagaimana penyelenggara pemilu ini harus memiliki integritas, menjaga profesionalitasnya. Ini saya kira harus betul-betul kita tumbuhkan awareness masyarakat ya. Jadi partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu, untuk mengawasi bagaimana penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu berlaku seperti itu. Nah, ini menurut saya harus betul-betul ada partisipasi masyarakat. Masyarakat jangan cuek ya. Masyarakat betul-betul memperhatikan. Jangan sampai apa yang suara yang mereka berikan menjadi sia-sia karena ketidaknetralan aparatur penyelenggara pemilu seperti itu. Oke, jadi perhatian dari masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk mengawasi dalam penyelenggara pemilu. Kemana kemudian mereka harus melaporkan kalau penyelenggaranya sendiri ditemukan misalnya ada kecurangan? Sekarang ini banyak ruang ya. Kalau dulu hanya media mainstream ya. Kalau sekarang ini banyak media ya. Dia bisa masyarakat bisa mempostingnya misalnya di sosial media ya. Karena sekarang ini kan ada istilah no viral no justice. Jadi justice itu baru muncul ketika viral gitu loh. Nah, saya kira juga ini kesempatan bagi masyarakat bagaimana berpartisipasi mengikuti seluruh proses tahapan pemilu dan berpartisipasi juga mengawasi jalannya bagaimana penyelenggaraan negara bekerja dengan baik seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Mas Ade, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Editorial Malam.
Baik, pemirsa, kami mengadakan polling di X dan Instagram. Kita lihat di X, apakah Anda setuju harus ada aturan ketat bagi pejabat negara yang terlibat dalam tim ses paslon? 95% mengatakan ya, 5% mengatakan tidak. Bagaimana dengan di Instagram? Di Instagram juga ternyata tidak kalah banyak juga, di 75% yang mengatakan ya, 25% mengatakan tidak. Dan juga sudah ada komentar dari netizen. Salah satu dari @lalu Adi, sekarang pejabat seenaknya ikut jadi tim ses sampai lupa dengan pekerjaannya. Nanti kita bahas ini Mas Ade, tetapi tadi ada satu lagi kekhawatiran sebenarnya Mas Ade yang juga dirasakan. Bagaimana seandainya ada yang menggunakan anggaran negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Nah, ini memang menjadi kekhawatiran ya, selain anggaran juga fasilitas pejabat negara juga, kendaraan dan sebagainya. Kemudian juga privilege juga sebagai pejabat negara, ini juga dikhawatirkan juga disalahgunakan ya untuk memenangkan salah satu. Seharusnya kan tidak boleh ya? Seharusnya tidak boleh. Ada larangannya. Betul, ada larangannya dan kewajibannya adalah menteri ketika berkampanye itu harus cuti. Jadi di situ, dan ketika cuti pun tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh menggunakan anggaran negara. Dan kita memang agak susah. Tadi kalau kita perhatikan bagaimana aspirasi dari netizen ya, bahwa harus ada aturan yang mengikat. Nah, ini memang agak ada gap yang sangat jauh ya antara putusan MK dengan keinginan masyarakat. Ya. Putusan MK mengatakan tidak perlu mundur ya, tidak perlu mundurkan diri, cukup cuti. Dan ini agak susah juga kita mengajukan uji materi ya, karena putusan MK itu adalah final dan mengikat. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ketentuan yang ada ini harus betul-betul kita kontrol. Oke, bisakah kemudian dipertimbangkan untuk diperketat lagi? Begitu, kita tahu tadi salah satu dari komentar netizen adalah gimana kemudian dengan tugas negara? Bagaimana bisa menjalankan tugas negara kalau ada tugas tambahan yang menyita perhatian, pemikiran, dan juga tenaga? Apalagi posisi-posisinya cukup penting loh. Ini beberapa menteri yang ada Menko Perekonomian, kemudian ada Menko Polhukam, ada Menteri Pertahanan juga begitu yang ikut berkompetisi begitu. Belum lagi yang lain-lain. Jadi kita kembali kepada Pak Jokowi, Presiden Jokowi ya, sebagai pimpinan tertinggi ya. Pak Jokowi harus betul-betul menampilkan dirinya sebagai seorang negarawan ya. Jangan kemudian berpihak pada salah satu calon ya. Dan ini kemudian ketika misalnya Pak Jokowi betul-betul menegaskan dirinya di tengah sebagai negarawan, maka ini akan diikuti oleh para pembantunya. Kemudian juga akan diikuti juga oleh aparatur pemerintah di bawahnya, oleh aparat keamanan dan sebagainya. Misalnya temuan kita juga sekarang agak beberapa waktu misalnya kita melakukan investigasi, itu memang sudah ada keterlibatan aparat untuk memasang baliho salah satu calon. Itu kita temukan juga di lapangan. Dan terakhir juga ada salah satu baliho besar gitu, ini kemungkinan diduga juga dimobilisasi gitu oleh aparat. Nah, ini saya kira juga betul-betul kita masih ada waktu bagaimana pemilu harus diselamatkan. Pemilu hanya sasaran antara, bukan tujuan. Kita ingin mencari pemimpin yang baik, yang benar. Pemimpin yang baik dan benar ini hanya bisa dilalui dengan proses yang benar, seperti itu. Oke, proses yang benar. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti jalannya. Kita harapkan pemilu akan berjalan dengan lancar, dengan jujur begitu ya, dan juga akan menghasilkan keputusan yang benar-benar adil dan tentunya berpihak pada masyarakat. Terima kasih banyak Mas Ade Alawi sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.